warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiratul Hasanah dari Prodi PG PAUD Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini akan mereview materi mengenai pengembangan kreativitas anak usia dini, di mana meliputi yang pertama, hakikat kreativitas, yang kedua, kreativitas anak usia dini, 3, proses dan ciri kreativitas, 4, kreativitas dan kecerdasan jamak anak usia dini, 5. Faktor pendukung kreativitas anak usia dini. Dan yang terakhir atau yang keenam, faktor penghambat kreativitas anak usia dini. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat kreativitas. Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Sejak lahir, individu sudah memperlihatkan kecenderungan mengaktualisasikan dirinya. Dalam kehidupan ini, kreativitas sangat penting karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Harus diakui bahwa memang sulit untuk menentukan satu definisi yang operasional dari kreativitas, karena kreativitas merupakan konsep yang majemuk dan multidimensional, sehingga banyak para ahli mengemukakan tentang definisi dari kreativitas. Perbedaan definisi kreativitas yang dikemukakan para ahli merupakan definisi yang saling melengkapi. Sedangkan untuk keterampilan merupakan derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Keterampilan seseorang yang tergambarkan dalam kemampuannya menyelesaikan tugas gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh orang tersebut mampu memainkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Semakin tinggi keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerakan tersebut, maka semakin baik keterampilan orang tersebut. Dan di sini kita ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada menurut Connie R. Semiawan pada tahun 2009. Kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. Sedangkan menurut Utami Munandar pada 2009 mengemukakan bahwa kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungannya masyarakat. Kemudian yang kedua, kita masuk ke kreativitas anak usia dini. Konsep dan bentuk kreativitas anak usia dini dan orang dewasa sangat berbeda. Kreatif dalam pengertian orang dewasa berarti keberadaan keahlian atau expertise, keterampilan atau skills, dan motivasi dalam diri atau intrinsic task motivation. Orang dewasa yang kreatif diindikasikan sebagai individu yang memiliki keterampilan teknik prima, berkemampuan zen, dan memiliki bakat. Mereka juga memiliki gaya karya yang mempesona, keterbukaan ide yang mengagumkan, dan konsentrasi serta ketekunan yang luar biasa. Kreativitas pada anak-anak memiliki cirinya tersendiri. Kreativitas anak dikoridori oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasi anak-anak yang kreatif, sensitif terhadap stimulasi. Mereka juga tidak dibatasi oleh frame-frame apapun. Artinya, mereka memiliki kebebasan dan keleluasaan berkreativitas. Anak kreatif juga cenderung memiliki keasikan dalam kreativitas. Kreativitas anak usia dini juga ditandai dengan kemampuan membentuk imaji mental, konsep berbagai hal yang tidak hadir di hadapannya. Anak usia dini juga memiliki fantasi, imajinasi untuk membentuk konsep yang mirip dengan dunia nyata. Hal ini dikemukakan oleh Eisenberg dan Jalongo pada tahun 1993.
Anak menjadi kreatif juga karena mereka membutuhkan pemuasan dorongan emosi. Namun yang paling penting, kreativitas anak muncul karena anak perlu strategi untuk membangun konsep dan memecahkan masalah sesuai tingkat intelektualnya. Kreativitas muncul dari kemampuan berpikir divergen, lateral, dan multiarah. Pada belahan otak, kreativitas bersumber pada aktivitas hemisfer kanan. Kegiatan berpikir divergen memiliki ciri-ciri generatif, eksploratif, tak terprediksi atau unpredictable, dan multijawab. Meskipun demikian, proses terjadinya kreativitas juga melibatkan kemampuan berpikir konvergen. Oleh karena, pada anak proses literalisasi tengah terjadi, maka stimulasi pada belahan otak kanan menjadi sangat esensial dan fundamental. Bagi anak, dua syarat kreativitas dapat dikatakan memadai, yakni fluency dan flexibility. Seorang anak dapat dikatakan kreatif ketika ia menemukan pemecahan atas sebuah permasalahan. Anak tentu saja melakukan fluensi dengan memunculkan berbagai ide alternatif. Lebih lanjut, anak akan mempertimbangkan berbagai hal untuk memilih solusi. Kemudian, yang ketiga, kita masuk ke proses dan ciri kreativitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses kreativitas. Dalam proses kreatif, ternyata perlu melalui beberapa tahap. Dilansir dari liputan6.com, berdasarkan model Wallace, terdapat 4 tahapan dalam kreativitas. Adapun yang dimaksud keempat tahapan kreativitas adalah: yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan menjadi salah satu tahap yang paling menentukan. Tahap ini dimulai dari pengenalan masalah, pengumpulan data informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah-kaidah yang ada. Kemudian yang kedua adalah tahap inkubasi. Tahap inkubasi disebut juga tahap istirahat. Tahap ini meliputi masa penyimpanan informasi yang telah terkumpul. Kreativitas adalah hasil kemampuan pikiran dalam mengaitkan berbagai gagasan, menghasilkan sesuatu yang baru dan unik, sehingga informasi yang terkumpul akan dikaitkan dengan gagasan baru yang menghasilkan hal-hal baru dan unik. Kemudian yang ketiga ada tahap pencerahan. Tahap pencerahan yaitu tahapan saat inspirasi atau sebuah gagasan baru muncul di dalam pikiran. Kemudian yang keempat adalah tahap pelaksanaan atau pembuktian. Tahap keempat dari kreativitas adalah pelaksanaan atau pembuktian. Tahap ini terjadi ketika seseorang dapat memunculkan ide atau gagasan baru dan meyakinkan bahwa gagasan tersebut dapat diterapkan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kreativitas. Ciri-ciri kreativitas menurut Pedoman Diagnosis Potensi Peserta Didik atau Depdiknas pada tahun 2004 disebutkan ciri kreativitas antara lain: yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. 2. Menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan persoalan. 3. Sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar. 4. Berani mengambil resiko. 5. Suka mencoba. Dan yang terakhir, peka terhadap keindahan dan segi estetika dari lingkungan. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu kreativitas dan kecerdasan jamak anak usia dini. Pada tahun 1983, Howard Gardner mengemukakan teori yang disebut sebagai kecerdasan jamak atau multiple intelligences dalam bukunya Frames of Mind. Teori ini menjelaskan bahwa ada banyak cara belajar dan anak-anak dapat menggunakan intelijensinya yang berbeda untuk mempelajari sebuah keterampilan atau kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau konsep rancangan ide. Pada dasarnya, setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya dalam mengembangkan pengetahuan, mempertahankan hidup, sikap, dan keterampilan. Setiap individu memiliki laju dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan fakta tersebut bahwa anak perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan aspek kecerdasan jamak yang dimilikinya.
8 kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan bahasa, logika matematika, visual spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan yang terakhir adalah naturalis. Kemudian kita masuk yang kelima, yaitu faktor pendukung kreativitas anak usia dini. Adapun sikap orang tua yang bisa memupuk kreativitas anak, menurut Munandar pada tahun 1999 menjelaskan bahwa dari berbagai penelitian diperoleh hasil bahwa sikap orang tua yang memupuk kekreativitasan anak ialah 1. Menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkannya. 2. Memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berkhayal. 3. Membiarkan anak mengambil keputusannya sendiri. 4. Mendorong kemelitan anak untuk menjejaki dan mempertanyakan banyak hal. 5. Meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba dilakukannya dan apa yang ia hasilkan. 6. Menunjang dan mendorong kegiatan anak. 7. Menikmati keberadaannya bersama anak. 8. Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. 9. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja. Dan yang ke-10, melatih hubungan kerjasama yang lebih baik dengan anak. Kemudian, upaya dalam membantu perkembangan kreativitas dan implikasinya dalam pendidikan. Dalam konteks relasi dengan anak kreatif, Torrance pada tahun 1977 menamakan relasi bantuan dengan istilah creative relationship yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pembimbing berusaha memahami pikiran dan perasaan anak. Kedua, pembimbing mendorong anak untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya tanpa memiliki hambatan. 3. Pembimbing lebih menekankan pada proses daripada hasil, sehingga pembimbing dituntut untuk mampu memandang permasalahan anak sebagai bagian dari keseluruhan dinamika perkembangan dirinya. Kemudian, pembimbing tidak memaksakan pendapat, pandangan, atau nilai-nilai tertentu kepada anak. Kemudian, pembimbing berusaha mengeksplorasi segi-segi positif yang dimiliki anak dan bukan sebaliknya mencari kelemahan anak. Lalu, Dedi Supriyadi pada tahun 1994 mengemukakan sejumlah bentuk yang dapat digunakan untuk membimbing perkembangan anak-anak kreatif, yaitu yang pertama, menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. 2. Mengakui dan menghargai gagasan-gagasan anak. 3. Menjadi pendorong bagi anak untuk mengkombinasikan dan mewujudkan gagasan-gagasannya. Kemudian membantu anak memahami divergensinya dalam berpikir dan bersikap dan bukan malah menghukumnya. Kemudian memberikan peluang untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Dan yang terakhir, memberikan informasi-informasi mengenai peluang-peluang yang tersedia. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, kita masuk ke faktor penghambat kreativitas anak usia dini. Adapun faktor yang dapat menghambat kreativitas anak usia dini dan diantaranya adalah 1. Tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan anak. 2. Otoritarianisme. 3. Diferensiasi antara bekerja dan bermain. 4. Stereotip peran seks atau jenis kelamin. 5. Kurang berani dalam melakukan eksplorasi menggunakan imajinasi dan penyelidikan. Kemudian, sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas anak menurut Munandar pada tahun 1999, yaitu 1. Mengatakan kepada anak bahwa ia dihukum jika berbuat salah. 2. Tidak membolehkan anak menjadi marah terhadap orang tua. 3. Tidak membolehkan anak mempertanyakan keputusan orang tua. 4. Tidak memperbolehkan anak bermain dengan anak dari keluarga yang mempunyai pandangan dan nilai yang berbeda dari keluarga anak. 5. Anak tidak boleh berisik.
6. Orang tua ketat mengawasi kegiatan anak. 7. Orang tua memberi saran-saran spesifik tentang penyelesaian tugas. 8. Orang tua kritis terhadap anak dan menolak gagasan anak. 9. Orang tua tidak sabar dengan anak. 10. Orang tua dan anak adu kekerasan. Dan yang terakhir adalah orang tua menekankan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu tadi faktor-faktor yang dapat menghambat kreativitas anak usia dini. Jadi sebisa mungkin kita tidak melakukan hal tersebut. Baik, itu tadi adalah pembahasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Jumiratul Hasanah, pamit undur diri. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.